Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa proklamasi, pembentukan pemerintah pertama, dan juga adanya peran ya dari proklamator dan para tokoh sekitar proklamasi. Silakan kalian melihat video-video saya sebelumnya di channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas kondisi awal Indonesia merdeka. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan sebuah titik awal berdirinya sebuah negara yang bernama Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru berdiri, tentu saja banyak tantangan, hambatan, ancaman, gangguan baik dari dalam negeri ataupun dari luar. Sebagai sebuah negara yang baru berdiri, kita menghadapi ancaman adanya sekutu yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Nah, sekutu itu membonceng tentara Nika, yaitu Belanda. Belanda berusaha untuk menguasai kembali negara kita yang baru saja merdeka. Banyak reaksi yang muncul. Nah, reaksi apa saja? Yang inilah yang akan kita bahas dalam materi kondisi awal Indonesia merdeka. Ini adalah yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu tentang yang pertama tantangan awal kemerdekaan, kemudian kedatangan sekutu dan Belanda. Yang berikutnya adalah perjuangan bersenjata. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa mampu yang pertama menganalisis keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang kedua, menganalisis kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis perlawanan terhadap sekutu Inggris dan Nika. Tantangan awal kemerdekaan. Kondisi politik ketika awal Indonesia merdeka itu cukup memprihatinkan. Ya, kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan itu diwarnai adanya kekacauan, ya adanya kericuhan, ya dan berbagai insiden ya di berbagai daerah yang masih terus terjadi. Hal ini terjadi karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai contoh misalnya, Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Jepang beralasan bahwa ia diminta ya oleh sekutu untuk mempertahankan status quo. Ya, mempertahankan status quo itu artinya status mempertahankan keadaan yang sekarang. Selain itu, bangsa Indonesia juga harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama sekutu dan juga Belanda atau NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Ya, gambar ini adalah gambar ketika awal kemerdekaan, ketika Soekarno bertemu dengan rakyat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi ekonomi bangsa Indonesia awal kemerdekaan? Kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan masih sangat memprihatinkan, sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena adanya peredaran mata uang berupiah Jepang yang tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah. Pada waktu itu berlaku 3 jenis mata uang, yaitu mata uang The Javas Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Nah, ini adalah gambar mata uang Jepang, kemudian mata uang Hindia Belanda, dan mata uang The Javas Bank. Jadi ada 3 jenis mata uang yang beredar di Indonesia pada saat itu. Kondisi ini diperparah dengan adanya blokade yang dilakukan oleh Nika. Belanda juga memberi tekanan dan teror terhadap pemerintah Indonesia, ya.
Inilah yang menyebabkan Jakarta semakin kacau sehingga pada awal Januari 1946 ibu kota RI ini pindah ke Yogyakarta. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan uang ya Republik Indonesia atau yang disebut dengan ORI, uang Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas kedatangan Sekutu dan Belanda. Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Masih ingat kenapa Jepang menyerah? Ya, Jepang menyerah karena Jepang dibom atom oleh Sekutu, oleh Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Hal inilah yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Ketika Jepang menyerah ini, Indonesia berada dalam suatu masa yang disebut dengan vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi oleh NIKA, atau tentara Belanda. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Ini adalah kota-kota pusat pemerintahan Jepang. Sekutu ini merasa berhak memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah. Perundingan Belanda dengan Inggris di London menghasilkan Civil Affair Agreement, yaitu isinya tentang adanya pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Louis Mountbatten ini membentuk pasukan khusus yang disebut dengan AFNI. Pasukan AFNI ini atau Allied Force Netherlands East Indies di bawah pimpinan Letjen Sir Philip Christison. Tugasnya apa? Tugas AFNI ini adalah membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu yang ditahan oleh Jepang. Kemudian AFNI ini juga tugasnya melucuti tentara Jepang, mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. Ya, juga tugasnya adalah untuk memelihara ketertiban dan kedamaian. Hal ini menimbulkan kecurigaan rakyat Indonesia terhadap Sekutu dan bersikap anti Belanda. Kenapa rakyat Indonesia curiga? Karena Sekutu ini diboncengi NIKA Belanda yang tujuannya adalah untuk berkuasa kembali di Indonesia. Nah, demikian tadi bagaimana kondisi awal Indonesia merdeka. Selanjutnya silakan untuk mengerjakan soal latihan ya dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Yaitu yang pertama, bagaimana kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Dan yang kedua, mengapa kedatangan Sekutu ke Indonesia setelah kekalahan Jepang itu menimbulkan reaksi rakyat Indonesia di berbagai daerah. Di video yang selanjutnya, kita akan membahas strategi perjuangan bangsa Indonesia, yaitu di bidang perjuangan bersenjata dan juga di bidang diplomasi. Ya, di perjuangan bersenjata kita akan membahas ada pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, Medan Area, dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.